Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kebumen, Bapak Prayitno SPD. Yang saya hormati juga Bapak Fitri Mas'adi selaku guru pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema Rasulullah sebaik-baik suri tauladan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatan. Beliau terpelihara dari perilaku keji, dengki, dan iri hati. Beliau benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksum beliau. Meskipun demikian, Rasulullah senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk berdoa, dan bermunajat memohon ampun kepada Allah. Berbeda dengan kita yang sudah jelas-jelas memiliki dosa yang tak terukur lagi, namun tetap saja tidak sadar-sadar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, namun terkadang kita tidak mengerti apa maksud dari doa kita. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut jelas-jelas menyuruh kita semua untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan satu-satunya, bukan orang lain, bukan para artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa, tapi Nabi kita yang paling agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita umat yang mengaku mencintainya, maka tanpa disuruh pun kita pasti akan melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas, dengan niat yang tulus dan tanpa paksaan. Banyak sekali saat ini umat muslim yang lain di mulut, lain di hati, mengaku cinta Nabi, tapi hanya di mulut saja. Sedangkan pada kenyataannya, kita seringkali melupakan sunnah-sunnahnya. Sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, tapi ia tidak melaksanakan sunnahnya, maka ia adalah pembohong. Mau kita disebut pembohong? Coba renungkan, jika kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan? Pasti setiap hari kita akan selalu mengingatnya, menceritakan tingkah lakunya pada teman. Dalam otak pasti terngiang-ngiang nama dia, dan dia. Tapi apakah seperti itu juga kelakuan kita saat mengaku cinta Rasulullah? Seberapa sering kita mengingatnya? Seberapa seringkah kita membaca sholawat untuknya? Seberapa rindukah pada Nabi Muhammad SAW? Seberapa inginkah kita untuk bertemu dengannya dan mencium tangannya suatu saat kelak nanti? Seberapa dahsyatnyakah getaran hati kita saat mendengar namanya Rasulullah Muhammad SAW? Maka dari itu, marilah kita semua perbaiki akhlak kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau sungguh sangat mencintai kita sebagai umatnya. Tidakkah kita ingin melihat senyumnya suatu saat nanti saat beliau melihat kita?
Kita ingatkan teman-teman yang terpengaruh dengan modernisasi yang sedang berkembang saat ini agar tidak melupakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak sedikit pun mencontoh apa-apa yang telah beliau lakukan. Demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.